Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Ratusan warga Poso menjalani pengobatan hipnoterapi massal. Pemerintah Kota Palu menargetkan penurunan angka stunting pada tahun 2024. Bisnis tanaman hias di Kota Palu mulai lesu dan kurang diminati warga. Festival Literasi Sulawesi Tengah 2024 resmi dibuka Kamis pagi. Kegiatan yang berlangsung di Taman Gelanggang Olahraga Palu ini dirangkai Hari Literasi Internasional. Kegiatan yang diinisiasi Taman Baca Masyarakat Sulteng ini berlangsung selama 4 hari sejak 31 Oktober hingga 3 November 2024 mendatang. Event tahunan ini diawali dengan diskusi publik oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulteng serta Balai Bahasa Sulawesi Tengah. Puluhan pengunjung pun hadir dan menyimak diskusi tersebut. Mereka merupakan para pegiat literasi, anak-anak, pelajar, dan komunitas sekota Palu dan sekitarnya. Muhammad Indrit Edalesa sebagai ketua panitia menyebut kegiatan tersebut bertujuan untuk menarik animo masyarakat untuk mencintai literasi. Targetnya bukan hanya dewasa, bahkan anak-anak sejak dini. Jadi aktivitas ini adalah aktivitas yang kemudian diharapkan masyarakat Kota Palu, Sulawesi Tengah pada umumnya adalah bagaimana mereka tertarik dengan aktivitas-aktivitas literasi yang mungkin selama ini dalam catatan indeks dari literasi kita yang mungkin dianggap rendah dari bawah ya. Oleh karena itu aktivitas literasi seperti ini, festival literasi yang dibuat oleh FTBM Sulawesi Tengah itu diharapkan memancing animo masyarakat luas untuk bisa kemudian ada empati, simpati, dan kemudian bagaimana mereka mau membaca buku, mau membacakan buku kepada anak-anak ataupun beraktivitas literasi yang lainnya yang 6 dasar literasi itu seperti literasi baca tulis, literasi numerasi, finansial, sains, budaya, sosial budaya. Nah, aktivitas-aktivitas itulah yang kemudian harus kita munculkan kembali sehingga ada kesadaran kepada masyarakat luas arti pentingnya kegiatan literasi itu. Kalau menurut saya secara pribadi, pentingnya literasi itu sebenarnya sangat-sangat bagus karena dampaknya itu jangka panjang. Selain itu juga kayak soal masalah sosial kayak kemiskinan mungkin atau pendidikan itu bisa diberantas dengan kalau kita sanggup dan mau berliterasi, karena itu kan bisa membuat kita menganalisis, kita belajar untuk berpikir apa yang akan kita lakukan dan bagaimana tindakan kita selanjutnya, seperti itu kata. Festival literasi juga dimeriahkan dengan stand-stand pameran buku. Para pengunjung bisa memilih serta membeli buku-buku sesuai keinginan dan kebutuhannya. Buku yang tersedia mulai dari cerpen, buku novel, hingga buku-buku intelektual lainnya. Beragam jenis kegiatan dan pagelaran seni juga ditampilkan dalam kegiatan festival tersebut. Mulai dari kelas menulis, bedah buku, bedah film, malam puisi, hingga pemilihan duta baca. Ada pula lomba membaca nyaring, lomba menggambar bagi anak, dan lomba menarik lainnya. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Bisnis bunga dan tanaman bonsai masih diminati sebagian warga di Kota Palu. Meskipun tingkat permintaan akan tanaman hias tersebut mengalami penurunan. Salah satunya terlihat di area hutan kota, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Sejak beberapa tahun terakhir, kawasan hutan kota yang sempat ramai dan viral kini mulai sepi. Banyak penjual yang sudah hengkang dari lokasi tersebut. Salah seorang penjual yang masih eksis bernama Ruspandi. Ia berjualan bunga, tanaman bunga, dan bonsai sejak 2010 silam. Di toko miliknya tersedia beragam bunga dan tanaman hias, bonsai, bibit pohon pelindung, hingga bibit buah-buahan.
Adapun bunga dan bonsai tersebut sebagian besar dipasok dari Pulau Jawa, sedangkan sisanya berasal dari rumah produksi di Kota Palu. Bunga, bonsai, dan bibit buah-buahan dibanderol dengan harga mulai 10.000 sampai 200-an ribu rupiah. Kalau masalah keadaan, masalah ekonomi ya bagaimana kita berdiri di sini ini adalah setelah pasca gempa, ada kedua adalah setelah pasca corona yang kiranya ekonominya kurang mendukung ya, terusnya keadaan kami di sini berjual itu mungkin mengalami ya sepi memang gitu. Itu kedua. Pertama ada yang kedua itu kami ini gundah bingung di sini ini. Nah, dari pemerintah daerah lalu menempatkan kami di sini yang mana tujuannya adalah untuk bikin suasana hijau daripada hutan kota ini yang dulu sebelumnya masih gersang begitu. Namun bertempat di sini belum lama itu yang ada daripada dinas daerah itu yang mau menggusur katakanlah secara nggak langsung dengan mau menerapkan pajak yang sekiranya itu mencekik bagi kami yang nggak mampu kiranya untuk kami bayar. Makanya keberatan kami sebetulnya adalah sama-sama mendukung daripada pembangunan pemerintah daerah, khususnya dalam penghijauan kota. Keberadaan bisnis bunga di kawasan tersebut memang sudah tidak menjanjikan lagi. Para penjual yang memilih bertahan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, apalagi di tengah kondisi perekonomian yang tidak menguntungkan warga. Namun, usaha tersebut juga tetap membantu warga yang memiliki kegemaran memelihara bunga, tanaman hias, maupun tanaman produktif. Oh iya, kalau pasar bunga yang seperti ini sangat membantu bagi kami yang butuh bunga. Jadi banyak orang butuh bunga tapi tidak tahu mau kemana membeli. Nah, kalau ada tempatnya begini kan enak, ditahu bahwa ada di sana. Yang penting penjual di sini tentu memahami bunga-bunga apa yang disukai oleh pelanggannya. Ya termasuk media tanam ini banyak yang cari. Adanya perubahan alih fungsi lahan membuat kawasan tersebut mulai ditinggalkan para penjual. Mereka khawatir akan tergusur atau dipindahkan dari lokasi yang rencananya akan dijadikan sebagai pembangunan pusat olahraga oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Satgas Operasi Madagoraya menerima penyerahan atribut kelompok Mujahidin Indonesia Timur di Kelurahan Moengko Lama, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso. Atribut yang diserahkan oleh salah seorang eks-simpatisan kelompok MIT berinisial AD tersebut antara lain jaket dan bendera ISIS. Satgas Madagoraya melakukan razia secara intens di wilayah Kabupaten Poso menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Sasaran razia adalah pemilik kendaraan yang membawa senjata api dan bahan peledak. Ratusan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Poso berunjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Poso Selasa siang. Mereka menuntut proses seleksi CP3K berjalan sesuai prosedur yang berlaku dan pengumuman hasil seleksi tidak molor. Tungku milik pabrik nikel PT ZTN Morowali, Sulawesi Tengah meledak Rabu pagi. Ledakan dipicu cairan selek yang meluber dari kolam penampungan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dan ganja Rabu pagi. Barang bukti yang dimusnahkan antara lain sabu-sabu seberat 3,9 kg dan ganja seberat 2,1 kg. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel Lagia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.